Assalamualaikum teman-teman. Hai, jumpa lagi dengan aku Ira Sari. Jadi sebelumnya mohon maaf untuk background aku yang di belakang yang acak-acakan seperti ini. Semoga kalian tidak terganggu dengan background aku yang di belakang. Oke, jadi aku mau mulai. Kali ini vlog aku sangat berbeda dengan vlog aku sebelumnya. Kali ini aku mau membahas tentang diet. Ayo, siapa di sini yang udah melakukan diet, berbagai macam diet tapi belum turun-turun berat badannya? Sama kayak aku. Tapi kali ini aku happy banget, aku seneng banget karena dalam waktu 1 minggu aku turun berat badan sebanyak 6 kilo tanpa membuat aku capek, tanpa membuat aku kayak bosen dan lain-lain yang bikin kalian terputus dietnya. Jadi berat badan aku sebelum aku diet itu sekitar 91, sekian seperti ini. Nah, sekarang itu 85. Nah, tinggi badan aku itu 170 dan aku turun dalam waktu 1 minggu 6 kilo. Bayangin 6 kilo. Itu lemak apa aja sih? Nah, jadi aku juga nggak tahu kenapa aku bisa turun seperti itu, secepat itu. Pasti kalian nggak percaya kan? Sebenarnya juga awalnya aku nggak percaya, tapi ya melihat timbangan itu dan aku merasakan agak ringan dari sebelumnya, ya aku percaya kalau aku turun sekian. Sebenarnya di vlog aku ini aku bingung mau membahas dari mana dulu, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Jadi aku akan membahas sedikit-sedikit tentang perjalanan diet aku, dari mulai gendut banget sampai jadinya begini. Ini baru 1 minggu, ini baru tahap pemula sebenarnya, belum apa-apa karena aku lagi happy aja. Kenapa bisa turun sebanyak itu, makanya aku buat video. Nggak apa-apa dong, sesekali aku buat berbagi ke kalian semua yang lagi berjuang diet sama seperti aku, ya kan? Pasti kalian bertanya, aku itu melakukan diet apa sih? Ya kan, pasti kan? Karena kok bisa ya segitu cepatnya turun dalam waktu 1 minggu 6 kilo. Oke, aku di sini melakukan diet Kak Tia Aristia. Kalian pasti tahu dong artis Tia Aristia. Nah, dia tuh belakangan ini lagi booming-boomingnya di YouTube. Setiap aku buka-buka YouTube pasti ada aja gitu videonya Kak Tia tentang diet ya. Jadi entah kenapa waktu itu aku iseng-iseng buka dan aku mulai mendengar cerita-cerita Kak Tia dari dia mulai melakukan diet sampai sekarang turun jadi 22 kilo. Nah, aku itu mulai kayak tertarik gitu buat ngikutin dietnya dia. Jadi yang aku tahu dan aku lihat di YouTube-nya Kak Tia dan aku ikuti, kebanyakan dannya ya. Oke, jadi yang aku ikuti itu dari dietnya Kak Tia, yaitu yang pertama mengatur waktu makan. Terus kedua, olahraga 45 menit itu wajib setiap hari. Olahraga jalan santai, itu nggak bikin capek. Itu pokoknya sesantai itulah kalian jalan. Tahu kan jalan santai. Terus menghindari makanan yang manis-manis, minuman yang manis-manis, yang ada gulanya. Kan bisa pakai gula diet kalau mau minum teh atau kopi. Nah, itu katanya masih bisa. Terus aku menghindari makan tepung-tepungan, pokoknya yang kayak donat, pokoknya yang terbuat dari tepung-tepung lah, aku menghindari itu.
dan aku tidak makan santan seperti yang dikatakan Kak Tia. Tidak diperbolehkan makan makanan yang ada santannya gitu. Jadi dietnya Kak Tia itu juga mengatur tentang berapa banyak makanan yang kalian konsumsi setiap kali kalian makan. Nah, jadi di sini kalian wajib untuk membeli timbangan gram-graman gitu seperti yang ini. Nah, di tempat aku ini dijual murah aja. Pastinya di daerah kalian pasti lebih murah ketimbang di Brau di Kalimantan Timur, karena aku tinggalnya di Kalimantan Timur. Karena berat badan aku dan berat badan Kak Tia itu berbeda, jadi dari segi makanan yang aku konsumsi setiap harinya itu berbeda dengan Kak Tia. Nah, karena berat badan aku itu sangat berat banget, jadinya itu dari yang aku konsumsi berbeda dengan apa yang dimakan Kak Tia. Kan aku seorang guru, jadi sebelum aku beraktivitas mengajar, aku usahakan terlebih dahulu aku sarapan, yaitu 2 butir telur putih. Nah, lanjut di jam 1 siang aku makan 4 sendok nasi, terus ayam 55 gram. Nah, ayamnya itu biasanya aku masak cuma pakai garam dikit, kecap manis, kasih merica, terus aku tumis-tumis gitu, kasih bawang putih, bawang merah. Nah, di teflon yang anti lengket. Terus untuk menu makan aku selanjutnya, kalau Kak Tia itu kan ada cemilan-cemilannya. Nah, kebetulan di sini aku itu jarang banget makan buah, apalagi sayur-sayuran. Aku sama sekali kurang menyukai itu. Sebenarnya sih kurang bagus ya, tapi karena juga aktivitas aku terlalu banyak di luar, jadi aku tidak mempunyai waktu banyak untuk menyediakan semuanya dalam keadaan yang masih fresh. Jadi kan kalau buah itu kan harus ditimbang gitu juga, harus di gram-gramin juga. Nah, kalau aku ngajar aku nggak bawa timbangan aku. Terus jam 4 itu kalian juga bisa nyemil. Sama abis nyemil di jam 4 itu kalian lanjut di jam 7 malam. Aku juga tetap makan nasi, tetap makan ayam itu 55 gram sama kayak siang. Terus nasinya aku kurangin 3 sendok aja. Tiap hari kalian itu wajib minum air 3 liter. Terus jalan santai 45 menit. Nggak apa-apa nggak keringatan, tapi ya kalau aku tetap keringatan karena aku duduk ngomong begini aja aku udah keringatan. Yang aku tahu orang berkeringat itu kan sehat ya, mungkin nggak apa-apa sih. Terus kalian juga wajib untuk tidur itu selama 8 jam, kalau nggak salah itu 8 jam setiap harinya. Jadi aku itu kan paling susah tidur malam cepat, dan aku kan kerjanya turun jam 4 subuh, jadi aku biasa tidur itu sekitar jam 11. Nah, itu jam 4 udah bangun, jadi aku lanjut di siang hari itu nggak apa-apa. Kalian tidur di siang hari itu nggak apa-apa gitu deh. Nah, jadi buat kalian yang pengen diet tapi udah melakukannya terus nggak pernah kurus-kurus, coba deh dietnya ala Kak Tia. Kalian bisa buka YouTube-nya Kak Tia, kalian bisa cari di situ kayak makanan-makanan, menu-menu yang kalian bisa konsumsi. Ini menu aku ya, untuk aku ini aku tanpa ke dokter gizi, aku ngikutin apa yang di vlognya Kak Tia itu tentang dietnya dia. Ini aku ngatur sendiri sesuai kebutuhan aku, sesuai porsi aku. Aku merasa dengan menu aku seperti tadi itu
aku nggak merasa lapar sama sekali, dan aku punya penyakit mah yang begitu akut, dan selama aku diet itu nggak pernah terjadi, nggak pernah kambuh lagi. Nggak tahu kenapa, aku sama sekali nggak tahu, padahal aku makannya sedikit. Yang pastinya yang aku rasakan di diet aku kali ini dietnya bagus banget buat aku, dan mungkin juga buat kalian bakalan cocok sama seperti aku. Karena sebelum aku melakukan diet ini, menjalankan diet seperti Kak Tia, aku itu udah pernah nyobain berbagai macam diet-dietan, dari mulai minum obat-obatan, minum teh, minum susu, terus banyak banget deh yang aku udah pernah coba, tapi nggak ada hasil sama sekali. Serius, nggak ada hasil sama sekali. Turun paling sekitar 3 kilo 4 kilo, terus kadang kan capek tuh, jenuh kan, kok lama sih, kok udah diet sampai berbulan-bulan tuh masih segini-gini aja gitu. Jadi aku makan lagi, kan jenuh tuh ngelihat timbangan nggak turun. Udah nggak makan nih, nggak makan ini makan itu, tapi masih aja gemuk gitu kan, masih aja berat badannya segitu. Akhirnya aku setelah melihat YouTube-nya Kak Tia tentang perdietannya dia dan temennya dia, mbak yang satunya aku lupa namanya siapa, dan nggak tahu kenapa aku kayak jiwa aku tuh kayak terpanggil aja gitu untuk melakukan dietnya Kak Tia. Dan alhasil dalam waktu 1 minggu aku turun 6 kilo. Banyak kan? Oh ya, ini dietnya itu cocoknya di aku ya, buat aku pribadi. Aku tanpa ke dokter gizi, aku peringatin kan jangan ngikutin pola makan aku yang tanpa makan buah, tanpa makan sayur. Ya pokoknya ini aku, dan aku tetap merasa aku badannya sehat-sehat aja. Yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian semua. Jadi mohon untuk tidak mengikuti semuanya dari mulai aku makan itu, tapi kalau dari jam waktunya dan yang lain-lainnya aku omongin tadi nggak apa-apa. Tapi kalau dari segi porsi yang kalian makan, sebaiknya jangan. Kalian bisa mengatur sendiri, kira-kira porsi kalian sekian cukupnya, tapi jangan juga makan 2 sendok nasi, 2 sendok, maksudnya sendok yang besar tuh ya. Ini yang aku maksud sendok makan umumnya, sendok makan, bukan sendok makan yang besar itu yang buat ambil nasi itu, bukan. Nanti seminggu kedepannya aku akan buat video lagi tentang perdietan aku ala Kak Tia, agar kalian termotivasi juga bisa kurus, bisa diet seperti aku dan Kak Tia. Jadi buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa di like, komen, and subscribe ya, agar aku lebih rajin, lebih semangat buat videonya. Jadi kalau ada omongan aku, perkataan aku yang kurang bagus atau kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf sebelumnya ya. Terima kasih kalian sudah menonton video aku. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.